Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan ke pasal yang pertama, definisi ilmu, fikih dan keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatun." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Sebelumnya perlu disampaikan bahwasanya yang sahih dari Nabi Muhammad SAW hanya sampai kepada lafal atau kata muslimin, karena muslimin pun mencakup muslimah. Baik, di sini Syekh Az-Zanuji menyampaikan bahwasanya ternyata menuntut ilmu itu memang kewajiban semua kaum muslimin. Yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu itu adalah Rasulullah SAW. Dan tentunya Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada kita. Maka kalau kita menuntut ilmu itu adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Ketahuilah bahwa setiap muslim dan muslimah tidak berkewajiban mempelajari semua ilmu, tetapi berkewajiban mempelajari ilmu yang ia butuhkan saat itu." Beliau menyampaikan bahwasanya betul memang kita wajib menuntut ilmu, tapi tidak semua ilmu harus kita pelajari. Ada beberapa ilmu yang harus kita prioritaskan, yang harus kita dahulukan untuk kita pelajari, yaitu ilmu yang dibutuhkan saat itu. Sebagaimana dikatakan, ilmu yang paling utama adalah ilmu yang dibutuhkan saat itu, dan sebaik-baik amal adalah menjaga amal yang dituntut saat itu. Beliau menjelaskan lagi di paragraf selanjutnya, perlu diketahui, seorang muslim wajib mempelajari segala kewajiban yang akan dia jalani dalam keadaan apapun itu. Dengan demikian, karena ia harus menegakkan sholat, maka ia wajib mempelajari ilmu tentang sholat, minimal ilmu yang dengannya ia bisa menjalankan kewajiban sholat. Kalau misalnya ada orang yang baru masuk Islam, dia dituntut tentunya yang paling pertama, yang paling pokok adalah bisa sholat. Saat itu dia wajib mempelajari sholat, meskipun memang mungkin belum sempurna dia dalam sholat, karena mungkin belum hafal semua, tapi dia tertuntut untuk minimal tahu bagaimana gerakannya, harus baca terlebih dahulu takbiratul ihram, kemudian tutup dengan salam, dan tentunya sebelum sholat dia harus tahu bagaimana itu wudhu. Maka wudhu ini menjadi wajib bagi dia, karena sholat tidak sah kalau tanpa wudhu. Ini yang tertuntut pada dia saat itu. Ketika dia sudah bisa, maka dia bisa lanjut lagi kepada ilmu yang lain. Nanti dia harus menghadapi bulan Ramadan, maka dia wajib untuk menuntut ilmu tentang puasa. Sebagaimana kita juga yang bukan mu'alaf, yang sedari kecil kita muslim, kemudian kita sudah dewasa, di umur 20 tahun misalnya kita mau naik haji, maka saat itu kita wajib mempelajari ilmu haji. Jauh sebelum kita mau naik haji, kita belum wajib. Bukan berarti tidak boleh mempelajarinya, tapi wajib ketika kita akan naik haji. Kemudian beliau melanjutkan, selain itu sekurang-kurangnya ia wajib mempelajari ilmu yang dengannya ia dapat menjalankan semua kewajiban. Sebab sesuatu yang menjadi wasilah untuk menegakkan sesuatu yang fardu, maka hukumnya juga fardu. Demikian pula sesuatu yang menjadi wasilah untuk menegakkan sesuatu yang wajib, maka hukumnya juga wajib dipelajari. Seperti tadi, orang mau sholat, maka dia harus wudhu, maka wudhu menjadi wajib. Sholat itu wajib, betul, rukun Islam yang kedua. Tapi kalau sholat tanpa wudhu, maka sholatnya gak sah. Artinya wudhu pun menjadi wajib. Kemudian beliau menyampaikan, begitu juga dalam perkara puasa, zakat jika ia memiliki harta, dan haji jika memang sudah wajib baginya. Sama halnya dengan jual beli jika ia memang orang yang berprofesi pedagang. Dikatakan kepada Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, kenapa Anda tidak menulis kitab tentang zuhud?
Beliau menjawab, aku telah menulis satu kitab dalam bab jual beli. Maksudnya, orang yang zuhud adalah orang yang selamat dari syubhat-syubhat. Syubhat itu adalah yang tidak jelas. Ini halal apa haram. Gitu ya. Kemudian juga orang zuhud adalah orang yang selamat dari syubhat-syubhat dan hal-hal yang dimakruhkan dalam perdagangan. Begitu juga dalam semua bentuk muamalah dan pekerjaan. Dan siapa saja yang menyibukkan diri dengan salah satu darinya, maka ia wajib mempelajari ilmu yang dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Kemudian kita lanjutkan. Diwajibkan pula baginya untuk mempelajari ilmu tentang hati. Ilmu tentang hati, ilmu yang tidak terlihat secara fisik. Seperti apa? Seperti tawakal. Kemudian inabah, kembali kepada Allah. Khosyah, takut kepada Allah. Ridho, karena hal itu terjadi dalam setiap keadaan. Kemudian semua orang sudah tahu akan keutamaan ilmu, karena ilmu merupakan keistimewaan bagi manusia. Perhatikan di sini. Beliau menyampaikan bahwasannya ilmu ini adalah keistimewaan bagi manusia. Gak ada selain makhluk yang bernama manusia yang Allah berikan ilmu. Karena artinya ilmu ini adalah keutamaan bagi manusia, keistimewaan bagi kita semua. Kenapa? Sebab semua sifat selain ilmu itu sama-sama dimiliki oleh manusia dan juga semua hewan. Contoh, berani. Hewan berani, manusia pun berani. Nekat, kuat, dermawan, kasih sayang, dan lain sebagainya, kecuali ilmu. Maka kalau kita ingin beda dari hewan, kita harus berilmu. Kemudian beliau menyampaikan, dengan ilmu Allah menunjukkan kemuliaan Adam alaihi salatu wassalam atas malaikat, dan Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepadanya. Perhatikan, nenek moyang kita, Nabi Adam, ini Allah muliakan dengan ilmu. Maka dengan itu Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ilmu menjadi mulia tak lain karena ia merupakan wasilah menuju kebaikan dan ketakwaan, yang dengannya seseorang berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan kebahagiaan yang abadi. Ada sebuah syair yang dikatakan oleh sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Hasan rahimahullah, belajarlah karena ilmu adalah hiasan, keutamaan, dan alamat pujian bagi pemiliknya. Jadilah orang yang dapat mengambil manfaat setiap hari dengan cara menambah ilmu dan berenanglah di samudera kemanfaatan. Dalamilah ilmu fikih, karena fikih adalah pemimpin terbaik untuk mengantarkan kepada kebaikan dan ketakwaan, sesuatu yang paling adil. Fikih adalah ilmu yang menunjukkan pada jalan hidayah. Ia benteng yang menyelamatkan dari segala malapetaka. Sungguh, ahli fikih yang wara' itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Demikian untuk sesi pertama di pasal yang pertama ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali.